Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, barakallahu fikum, wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Pada kesempatan ini kita belajar akidah dan akhlak, masuk pada pelajaran ke-8 halaman 75, bertemakan hak-hak jalan. Anak soleh sekalian, barakallahu fikum, sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hak jalan. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang beberapa hak, yaitu hak Allah, kemudian hak Rasulullah, kemudian hak sesama muslim. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan hak jalan, yaitu apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika kita berada di jalan. Ya. Jadi hak jalan ini wajib kita penuhi anak-anak soleh sekalian. Duduk di pinggir jalan, ngobrol dan bercanda, ini adalah suatu kebiasaan yang sepatutnya dihindari oleh seorang muslim. Ya, tidak pantas, tidak layak bagi seorang muslim untuk ngobrol, ya, bercanda atau duduk di pinggir jalan. Terlebih lagi orang-orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang yang memiliki atau orang yang terpandang gitu ya, orang yang memiliki kedudukan, ini tidak pantas untuk duduk di pinggir jalan. Dan ini hukum secara asal untuk semua kaum muslimin. Kalaupun seorang muslim memang harus duduk di jalan atau dia berada di jalan, maka dia harus penuhi hak jalan itu. Ya, menjadi kewajiban bagi seorang mukmin itu untuk menjaga hak jalan. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapati para sahabat yang biasa nongkrong duduk di pinggir jalan. Rasul memberikan nasihat kepada para sahabat ini. Apa kata Nabi? Iyyakum wat turuqat, jauhilah kalian dari duduk ngobrol di jalan-jalan. Ya, duduk di pinggir jalan itu ya. Karena ada di setiap pinggir jalan itu pasti ada kursinya, ya. Atau di trotoar, ya. Entah duduk di situ atau berdiri di situ juga. Ya, ini tidak pantas bagi seorang mukmin, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang ditegur oleh Nabi ini, yang duduk ngobrol di pinggir jalan, mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa menghindarinya wahai Rasulullah. Kami sudah biasa duduk-duduk di sini. Tidak ada lagi tempat yang lain lagi." Apa kata Nabi? Kalau memang demikian keadaannya, kalian tetap saja mau duduk di situ, maka penuhilah hak jalan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja hak jalan itu wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Ghaddul basar, wa kafful adza, wa raddus salam, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar." Ada 5 hak jalan. Yang pertama, ghaddul basar, jaga pandangan. Yang kedua, kaful adza, tidak mengganggu. Yang ketiga, raddus salam, jawab salam orang. Yang ketiga, wal amru bil ma'ruf, suruh orang berbuat baik. Kemudian yang kelima, larang orang dari keburukan. Nah, ini 5 hak jalan yang harus dipenuhi oleh setiap orang-orang mukmin yang ada di jalan. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kita tahu bahwasanya jalan itu tempat
lalu lalangnya manusia. Ya. Maka kita harus menjaga pandangan. Apalagi yang melewati di situ ya seorang yang lawan jenis kita. Nah, ini kita harus pandai-pandai menjaga pandangan kita. Ya. Kemudian yang kedua, jangan mengganggu. Tidak boleh mengganggu orang yang sedang lewat di situ. Entah dengan perbuatannya atau dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada setiap orang yang lewat di situ. Ya, tidak boleh. Ini haram hukumnya. Ya, jadi hak jalan itu jangan kita mengganggu siapapun yang melewati di situ. Kemudian yang ketiga, kita menjawab salam. Setiap orang lewat, ya pasti mereka akan menyampaikan salam kepada kita. Maka kita harus menjawab salamnya. Ya, kalau kita tidak menjawab, dosa kita. Karena kita tidak memenuhi hak jalan. Kemudian yang keempat, wal amru bil ma'ruf. Kita suruh orang untuk berbuat baik. Ya, kalau kita melihat orang di situ yang sedang bermain, ya, atau yang sedang duduk di situ, kemudian azan dikumandangkan. Ya, kita suruh mereka agar mereka memenuhi panggilan azan. Ya, segera mereka pergi ke masjid. Ya, saling mengingatkan antara satu sama lain yang ada di situ. Wah, ini waktunya azan. Kita tidak boleh angkat suara. Kita harus menjawab azan. Dan kita harus segera ke masjid saat azan dikumandangkan. Nah, ini mengajak orang pada kebaikan. Ya. Kemudian yang kelima, wanahyu anil munkar. Mencegah dari kemungkaran. Keburukan apapun yang dia temukan di jalan itu, dia harus mencegahnya. Dengan cara ia menasihati. Melarang orang dari perbuatan yang mungkar. Nah, jadi anak soleh sekalian, ini 5 hak jalan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang muslim yang ada di jalan. Apabila dia tidak memenuhi 5 hak ini, maka dia berdosa. Pertanyaannya, saya tidak mampu, Ustaz. Saya tidak bisa ghaddul basar, ya, atau saya tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ya, maka dia jangan ada di jalan. Ya, maksud Ustaz itu jangan dia ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Ya, kalau jalan ya lewat di gang sih boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang oleh Nabi di sini, seorang menyengaja ia duduk di pinggir jalan. Ya, ada kursi, ada bangku di pinggir jalan tuh yang memang dipersiapkan untuk duduk di situ. Nah, di sini yang tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk duduk-duduk, ya, untuk duduk-duduk di situ. Kalaupun dia mesti duduk-duduk di situ, maka ingat 5 hak jalan ini harus dia penuhi. Kalau memang dia mampu memenuhi 5 hak jalan, maka silakan, boleh bagi dia untuk duduk di situ. Kalau dia tidak mampu, sebaiknya jangan. Ya, anak-anak soleh sekalian, ya, bagi orang yang melewati jalan, al-mashi namanya, al-mashi yaitu orang yang melewati jalan, atau al-mari, orang yang berjalan, orang yang melewati jalan. Kalau melihat atau mendapati orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan, merasa tidak enak dia untuk lewat di situ. Ya, merasa sungkan dia untuk lewat di situ. Ya, makanya kita jaga perasaan orang-orang yang lewat juga. Ya, makanya di sini Nabi SAW melarang. Kalaupun dia harus duduk di pinggir jalan, maka dia harus menjaga hak-hak jalan. Itu dia menjaga pandangannya, kemudian tidak boleh mengganggu, menjawab salam apabila orang memberikan salam di jalan, kemudian mengajak kebaikan, serta mencegah kemungkaran. Inilah diantara adab dan akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya yang mesti kita perhatikan. Adab yang semacam ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang suka nongkrong di pinggir-pinggir jalan.
Ya, bukan sekedar nongkrong bahkan makan di pinggir jalan. Ini ada sebagian ulama memakruhkan, ya. Di dalam sebuah kitab menyebutkan bahwasanya min khawariki al adab, termasuk diantara mengurangi al adab seorang muslim adalah seorang muslim ia suka nongkrong di pinggir jalan, ya, makan-makan di pinggir jalan. Ini termasuk diantara bagian mengurangi adab seorang muslim. Ya, sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya, tapi dengan catatan dia harus penuhi 5 hak ini. Nah, ini adabnya. Dia harus memenuhi 5 hak ini. Kalau dia tidak penuhi 5 hak ini, maka ketika dia berada di pinggir jalan dan nongkrong di situ, berdosa dia. Dia berdosa. Yep. Jadi ini anak-anak soleh sekalian, yang adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita, yang harus kita ketahui, ya, yang harus kita jaga, kita amalkan. Taib, wallahu ta'ala alam. Ya, barakallahu fikum. Tugasnya bikin ringkasan dari ceramah Ustaz Abbas, dibuatkan ringkasan dari awal sampai akhir pelajaran yang Ustaz sampaikan ini. Anak-anak soleh sekalian meringkas, ya, kemudian ringkasannya itu dijabri ke Ustaz Abbas. Minimal ringkasannya ya 5 faedah lah, 5 poin, ya, 5 poin yang kalian ringkas dari ta'lim Ustaz Abbas ini, itu kalian tulis kemudian jabri ke Ustaz Abbas. Wallahu ta'ala alam.